Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul pengenalan jenis-jenis pupuk yang beranggotakan saya sendiri adalah Legia ini. Dan saya Arif Permana. Saya Tarismanda. Dan saya Muhammad Yupi. Nah, yang pertama itu ada latar belakang pupuk. Pengertian pupuk adalah zat yang diberikan kepada tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Ini bisa berupa bahan kimia atau organik yang memberikan nutrisi penting kepada tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Peranan pupuk dalam pertanian adalah untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman agar tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang optimal. Pupuk membantu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kualitas tanah, dan memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan yang sehat. Nah, Adapun pada bentuk perang itu, ini waktu yang tepat dilakukan hari Kamis tanggal 18 April 2024 jam 1 sampai jam 2.50 di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan yang digunakan ada kertas, tabel pengamatan, beberapa macam pupuk, urea, pupuk SP36, pupuk NCL, pupuk konsa, pupuk kandang, dan juga timbangan digital, pH meter, air, aquades, PPTS, dan mesin homogen. Lanjut ada prosedur kerja. Di sini prosedur kerja yang pertama kita diamati berbagai jenis pupuk yaitu pupuk urea, pupuk SP36, pupuk konsa, dan pupuk kandang. Yang kedua, dilakukan proses untuk mendapatkan hasil untuk kertas tabel pengamatan. Yang ketiga, diisi kertas tabel pengamatan dengan keterangan-keterangan yang sudah dilakukan pada praktikum. Lalu yang keempat, ada diisi nama, singkatan, dan simbol garing dari semua buku yang sudah diamatin. Terus yang kelima, ada diisi sifat fisiknya, yaitu seperti rumus, pH, dan kadar unsur hara serta bentuknya pada setiap buku yang diamati. Keenam, catat hasil dan ada hasilnya. Oke, untuk hasil praktikum pada kali ini, untuk yang pertama itu jenis pupuk urea. Didapatkan itu nama singkatan atau simbol dagang itu urea. Kemudian untuk sifat fisiknya, yang pertama adalah warna. Warnanya itu adalah warna putih, tekstur sedang, kemudian strukturnya kristal. Konsistensinya tidak lekat, kelarutan sedang, dan hidrokompositasnya itu juga sedang. Kemudian ada sifat kimianya itu urea sendiri, rumus kimianya adalah CH4N20. Dengan hasil praktikum tadi pH-nya itu didapatkan 9,19 yang cenderung asam. Kemudian kadar unsur hara dan bentuknya yaitu N56%. Oke, kita kembali lagi ke hasil praktikum pada pupuk SP36. Untuk SP36 sendiri, nama singkatan atau nama simbol dagangnya itu SP36 dan mempunyai sifat fisik, warnanya itu abu-abu muda, kemudian teksturnya kasar, strukturnya granular, kemudian konsistensinya itu tidak lekat, kelarutannya itu cukup tinggi, serta hidrokompositasnya itu juga tinggi. Dan sifat kimianya itu pada SP36 rumus kimianya adalah P205 dengan pH didapatkan itu 2,01 yang artinya cenderung basah, sehingga kadar unsur hara dan bentuknya itu P sama dengan 36%. Dan selanjutnya yaitu pada pupuk KCl. Ya, nama atau singkatan simbol dagangnya itu yaitu KCl. Yang dikenal oleh masyarakat umum itu ya pupuk KCl. Kemudian sifat fisiknya itu warnanya merah bata dengan teksturnya yang cukup halus. Kemudian strukturnya itu bubuk dan konsistensinya itu tidak lekat.
dengan kelarutan yang cukup tinggi. Kemudian higroscopsitasnya pun juga tinggi. Selanjutnya pada sifat kimia, rumus kimia KCl itu ya sama, yaitu KCl dengan pH didapatkan 6,23, sehingga kadar unsur hara dan bentuknya yaitu kalium sama dengan 60%. Oke, untuk pupuk selanjutnya yaitu pupuk Polska. Pupuk Polska yaitu yang kita kenal yaitu dengan pupuk Polska. Selanjutnya pada sifat fisiknya, pupuk Polska itu berwarna coklat dan teksturnya itu kasar, strukturnya granular, kemudian konsistensinya lagi-lagi tidak lekat. Ya. Oke, untuk kelarutannya sama dengan pupuk sebelumnya, KCl yaitu cukup tinggi, kemudian higroscopsitasnya itu juga tinggi. Nah, kemudian sifat kimianya, rumus kimia pada Polska itu yaitu NH4HCO3, ya. Kemudian pH-nya itu didapatkan 7,7, sehingga kadar unsur hara dan bentuknya yaitu didapatkan 92,3%. Baik, untuk pupuk yang terakhir, pupuk organik atau yang kita gunakan yaitu pupuk kandang kambing. Untuk sifat fisiknya yaitu pupuk kandang kambing ini berwarna coklat, teksturnya sedikit kasar, ya, strukturnya granular, kemudian konsistensinya kalau pupuk ini yaitu lekat, berbeda pada pupuk anorganik sebelumnya, serta kelarutannya itu cukup tinggi, higroscopsitasnya juga tinggi, dan memiliki sifat kimia, yaitu rumus kimianya itu CH2 plus NPK, sehingga didapatkan pH-nya itu 8,23 dengan kadar unsur hara dan bentuknya yaitu cukup kompleks ya teman-teman, yaitu N-nya 0,6%, P2O5 itu sekitar 0,3%, kemudian K2O-nya itu 0,17%. Oke, kita lanjut ke pembahasan hasil data tadi ya. Oke, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil data dengan pupuk urea dan sifat fisik yaitu warna putih, bertekstur sedang, strukturnya kristal dengan kelarutan sedang pada konsistensi tidak lekat. Higroscopsitasnya pun sedang. Kadar unsurnya mendapatkan N sama dengan 56% yang cenderung basah dan memiliki zat pembawa 99,6%. Kemudian pada pupuk SP36 atau kita kenal dengan superfosfat dengan warna abu-abu muda, teksturnya itu kasar, memiliki struktur granular dan konsistensinya tidak lekat. Kemudian kelarutannya pun cukup tinggi. Begitu pula higroscopsitasnya juga tinggi. Ya. Dengan rumus kimia yaitu P2O5 dan pH-nya itu 2,01 yang cenderung basah, yang dapat diartikan yang cenderung asam, yang dapat diartikan memiliki kadar asam sekitar 36%, dengan zat pembawa sama dengan sebelumnya yaitu 99,6%. Lalu pada pupuk KCl atau kita kenal dengan kalium klorida memiliki ciri berdasarkan hasil warna merah bata, kemudian teksturnya halus dan struktur bubuk serta konsistensinya tidak lekat dan memiliki kelarutan yang cukup tinggi juga. Higroscopsitasnya juga tinggi dan pH-nya itu didapatkan sekitar 6,23 yang artinya mempunyai kadar unsur kalium 60%. Oke, kita lanjut ke pupuk Polska ya. Nah, untuk pupuk Polska sendiri memiliki warna merah kecoklatan, teksturnya kasar, granular, konsistensinya tidak lekat dan memiliki kelarutan yang tinggi dengan rumus kimia yaitu NH4HCO3 dan pH-nya itu didapatkan sekitar 7,7 sesuai dengan hasil praktikum tadi, yang artinya kadarnya itu sedikit basah. Ya, basahnya itu sekitar 77%.
Selanjutnya pada pupuk kandang atau pupuk organik yang memiliki ciri dan warna coklat tua, teksturnya kasar, granular, dan konsistensinya cukup lekat. Ya, lanjut nama saya akan membahas pengertian dari pupuk. Pupuk itu adalah zat yang diberikan kepada tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Ini bisa berupa bahan kimia atau organik yang memberikan nutrisi penting kepada tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk dalam pertanian itu peranannya untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk tanaman agar tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang optimal. Pupuk membantu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kualitas tanah, dan memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan yang sehat. Jenis-jenis pupuk berdasarkan kandungan nutrisinya dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen itu sendiri mengandung unsur nitrogen yang penting untuk pertumbuhan daun dan batang tanaman. Yang kedua ada pupuk fosfor. Pupuk fosfor itu mengandung unsur fosfor yang berperan dalam pembentukan akar, bunga, dan buah tanaman. Yang ketiga, pupuk kalium. Pupuk kalium sendiri mengandung unsur kalium yang membantu dalam metabolisme tanaman, keseimbangan air, dan ketahanan terhadap penyakit. Yang lanjut ke pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan kimia sintesis. Jenis pupuknya itu meliputi urea, amonium, sulfat, superfosfat, dan kalium nitrat. Nah, macam-macam pupuknya, yang pertama itu ada pupuk NPK. NPK sendiri adalah pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Bagi tanaman NPK berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara keseluruhan, serta meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen. Yang kedua ada pupuk KCl. KCl atau kalium klorida adalah pupuk yang mengandung unsur kalium besar. Bagi tanaman KCl berfungsi untuk memperkuat batang dan akar tanaman serta meningkatkan kualitas hasil panen. Dan terus ada pupuk urea. Urea adalah pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Urea berperan dalam membantu pertumbuhan daun dan batang serta meningkatkan produksi klorofil pada tanaman. Yang keempat ada pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Selain mengandung unsur hara makro, pupuk kandang juga kaya akan bahan organik yang dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah serta menyediakan unsur hara bagi tanaman. Lalu yang kelima ada pupuk Ponska. Pupuk Ponska sendiri itu pupuk majemuk yang mengandung unsur NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur-unsur tersebut berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen. Lalu yang keenam ada pupuk SP36. SP36 atau biasanya dikenal dengan nama superfosfat 36% adalah pupuk yang mengandung unsur fosfor P. SP36 biasanya berfungsi untuk memperkuat akar dan memacu pertumbuhan akar serta meningkatkan pembungaan dan pembentukan buah atau biji serta menyediakan unsur hara bagi tanaman. Oke, baik, kita lanjut ke dampak ya. Penggunaan pupuk ini dapat menyebabkan dampak negatif juga. Selain sebelumnya kita tahu dampak positif dari pupuk, ternyata pupuk dari anorganik ini juga mempunyai dampak buruk bagi lingkungan. Oke, termasuk dampak negatifnya adalah pencemaran air dan udara, degradasi tanah, kemudian kehilangan keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh bahan kimia, serta ini dapat menyebabkan terjadinya ketergantungan tanaman. Jadi misal tanaman itu ketika tidak mendapatkan asupan dari pupuk anorganik itu, dia hasilnya itu atau pertumbuhannya itu kurang optimal. Oleh karena itu penggunaan pupuk ini perlu dikelola teman-teman. Jadi dengan bijaksana tentunya atau di-manage sebaik mungkin untuk meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian untuk mengurai dampak negatif penggunaan pupuk ini, beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu termasuk penggunaan dosis
yang tepat. Artinya yang kita ketahui itu banyak sekali para petani kita itu sering sekali tidak menakar atau memperhatikan dosis. Dia sering sekali risikonya semakin banyak pupuk itu semakin banyak nanti hasilnya. Itu salah teman-teman. Kemudian pemupukan berimbang dan diseimbangkan dengan pupuk organik ya. Jadi jangan bergantung banget sama pupukan organik. Jadi harus diselipkan dengan pupuk organik, yaitu pupuk kandang ya atau sekam, itu juga cukup baik. Kemudian pemupukan lokal serta dengan adanya penerapan teknologi pertanian berkelanjutan. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari Prafikom ini, pupuk adalah zat yang memberikan nutrisi penting kepada tanaman untuk pertumbuhan dan hasil panen yang optimal. Ada dua jenis utama pupuk, yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk anorganik itu pupuk yang terbuat dari kimia, dan organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan alami. Penggunaan pupuk dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencernaan air dan pencernaan udara, serta degradasi tanah. Untuk mengurangi dampak ini, strategi seperti dosis yang tepat dan penggunaan pupuk organik dapat diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.